antioksidan ya. Jadi dari kuliah radikal bebas tadi kita menyadari ya bahwa ya ternyata memang radikal bebas itu sangat bahaya sekali ya. Atau keadaan stres oksidatif itu juga berdampak terhadap kesehatan gitu ya. Tadi diterangkan juga banyak penyakit-penyakit yang sangat terkait dengan radikal bebas. Oleh karenanya, mengkonsumsi antioksidan ya dalam batas tertentu dia akan bermanfaat begitu ya untuk melindungi tubuh kita dari pengaruh buruk radikal bebas ya. Jadi antioksidan tadi disebutkan tadi bahwa selain mekanisme enzim-enzim antioksidan ya, ada molekul-molekul endogen yang terdapat di dalam tubuh kita yang bersifat sebagai antioksidan ya, di antaranya tadi vitamin C, vitamin E ya, tokoperon, dan juga glutathione itu ya. Nah, stres oksidatif itu tadi kan juga sudah disebutkan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara produksi radikal bebas dan keterbatasan enzim-enzim antioksidan di dalam tubuh kita untuk menetralisir antioksidan itu. Juga keterbatasan molekul-molekul endogen ya, antioksidan endogen itu untuk menetralisir produksi radikal bebas yang berlebihan. Oleh karenanya ya dosen saya dulu itu juga senang sekali mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi ya. Dan juga remaja putri ya, mahasiswi seperti Anda itu ya senang banget ya, sangat dianjurkan ya minum vitamin E ya dalam dosis yang adekuat ya, dalam dosis yang mencukupi ya, tidak berlebihan ya, karena meminum vitamin C dalam dosis tinggi itu juga beresiko terjadi endapan asam askorbat dan juga askorbat derivat gitu ya di dalam ginjal kita ya. Jadi harus diikuti oleh meminum air putih yang banyak ya. Nah, sebagai usaha untuk mencukupi kebutuhan antioksidan di dalam tubuh itu, maka konsumsi antioksidan itu sangat diperlukan supaya tubuh kita tetap sehat gitu ya. Dan mampu berfungsi secara alamiah gitu ya. Nah, oleh karenanya metode uji aktivitas antioksidan itu sebenarnya metode untuk men-screening, metode untuk menapis ya mana bahan-bahan yang yaitu kaya akan antioksidan. Oke. Dan metode yang paling banyak, yang paling sederhana, yang paling banyak digunakan ya di seluruh dunia itu adalah metode DPPH. Jadi saya sendiri itu bersentuhan dengan DPPH itu pada saat S0 ya, seperti Anda itu ya. Jadi sebelum sarjana gitu ya. Sebelum menjadi sarjana gitu ya. Baik. Ya. Sebenarnya apa itu DPPH? Nah, DPPH itu radikal bebas sintetis ya. Tepatnya dia itu adalah radikal nitrogen ya. Radikal yang memiliki pusat nitrogen ya. Nitrogen centered radical. Nah, tadi radikal bebas yang saya ceritakan seperti superoksida, hidroksil itu proses terbentuknya di dalam tubuh itu sangat cepat ya. Terbentuknya itu hitungannya milisecond, bayangkan ya, jadi seper 1000 detik gitu ya. Sehingga molekul-molekul radikal bebas yang di dalam tubuh itu tidak bisa diisolasi gitu.
tidak bisa diamati secara langsung, gitu ya. Sehingga kinetikanya tidak bisa diikuti. Nah, oleh karenanya para ahli itu berusaha mimicking ya, mimicking itu meniru apa kejadian yang ada di dalam tubuh ya. Jadi dibuat molekul sintetik yang dia itu sifatnya radikal. Ya, ya. Jadi salah satu contohnya adalah DPBH ya atau DPBH ya. Apa itu DPBH ya? Kepanjangannya adalah divinyl butyryl hidrasil atau nama kimianya 1,1 divinyl 2 butyryl hidrasil. Ya tadi disebutkan dia radikal bebas sintetis yang stabil jika dibandingkan dengan radikal bebas alami. Artinya radikal bebas endogen atau spesies oksigen reaktif gitu ya. Ya, dia bisa diisolasi begitu ya, bahkan diamati begitu ya secara in vitro. Kemudian karakteristiknya dia larut dalam etanol atau metanol dengan absorban maksimal pada lambda 510 sampai 520 nanometer gitu ya. Yang banyak dipakai itu saya sendiri banyak memakai atau menemukan itu lambda maksnya sekitar 517 atau 514. Pada kadar 10 pangkat minus 5 molar ya radikal bebas itu patuh pada hukum Lambert-Beer ya sehingga dia ini bisa diaplikasikan pada metode spektrofotometri. Baik, ini adalah struktur dari DPPH ya. Jadi ini pusat radikalnya ya, radikal nitrogen di pusat molekulnya. Oke, kemudian karakteristiknya di BPH itu tadi disebutkan ya larutannya berwarna ungu ya. Jadi kalau kita wavelength scan, kita lakukan scan terhadap larutan DPPH itu yang berwarna ungu tua itu, ya kadarnya umumnya dipakai kadar kecil gitu ya. Itu aja warna ungunya itu sudah pekat dan sangat tua ya. Ada kadar 0,0004%, ya itu absorbannya 1 biasanya. Nah, ini dia akan menunjukkan puncak ya pada sekitar 517 atau 514. Nah, karakteristik DPPH ini ketika dia bertemu dengan antioksidan, dia akan teredam ya radikalnya ini molekul radikalnya dia akan teredam ya dia akan mendapatkan donor proton oleh antioksidan ya dia akan tereduksi teroksidasi ya sorry dia DPPH ini akan tereduksi menjadi DPPHH ya ya jadi DPPHH itu adalah DPPH yang tereduksi dan dia tidak lagi memberikan serapan di panjang gelombang maksimal DPPH gitu ya. Biasanya di karakteristiknya DPPH itu berwarna ungu dan ini bentuk tereduksinya DPPHH itu dia berwarna kuning. Ya, jadi ini gambarannya kalau kita punya mikrotub ataupun tabung begitu ya. Jadi DPPH radikal itu warnanya ungu kalau dia bertemu dengan antioksidan ya terbentuk DPPH tereduksi atau DPPH gitu ya. Yang berwarna kuning. Nah, seakan-akan kalau kita menguji aktivitas antioksidan, metode DPPH itu bagaikan kita itu melakukan titrasi begitu ya. Titrasi apa? Ya titrasi DPPH dengan antioksidannya. Jadi antioksidannya ini berfungsi sebagai titran. Nah, oleh karenanya endpoint atau titik akhir titrasi itu sebenarnya bukan terbentuk warna kuning begini ya, tetapi pas molekul DPPH itu tepat semua molekul DPPH itu jernih ya sehingga terbentuk bentuk DPPH tereduksi.
Ya, seperti kalau Anda titrasi begitu ya, endpoint-nya itu bukan yang warnanya pekat, tapi yang warnanya tipis begitu ya. Oke. Kemudian, jadi kapan pertama kali DPPH itu digunakan? Jadi pertama kali metode DPPH itu dikemukakan oleh Blois tahun 1958. Ya, jadi Blois yang pertama kali memperkenalkan DPPH itu sebagai radikal bebas yang uh, dapat digunakan untuk screening senyawa yang berpotensi sebagai antioksidannya. Blois pada saat itu meneliti sistein HCl ya, dan juga glutathione, ya ini senyawa antioksidan endogen, dan juga vitamin E. Vitamin E ini juga senyawa antioksidan endogen. Kemudian Brand William dan kawan-kawan tahun 95, beliau ya, Brand William dan koleganya itu menguji 20 macam senyawa alami, ya, jadi isolat begitu ya, ataupun sintetik. Ya. Kemudian mereka yang mengemukakan parameter yang disebut sebagai EC50 ya, atau IC50 gitu ya, mana konsentrasi senyawa antioksidan yang dapat meredam 50% molekul DPBH. Kemudian juga Brand William ini yang pertama kali menetapkan kinetika reaksi dari DPBH. Selanjutnya Bondet dan koleganya menguji aktivitas antioksidan dari PHD, ya, butylated hydroxytoluene, eugenol, yang banyak terdapat pada cengkeh ya, eugenol dan isoeugenol. Kemudian juga sama seperti Brand William, dia menetapkan kinetika, energi aktivasi dan konstanta kecepatan reaksi. Kemudian Sanchez Moreno ya tahun 98 mulai meneliti sambal-sambal buah begitu ya, yang berpotensi sebagai antioksidan. Juga sama Sanchez Moreno seperti Brand William itu mengenal parameter EC50, kemudian TEC50, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai EC50, kemudian parameter yang disebut sebagai anti-radikal efisiensi. Kemudian Prakas tahun 2001 mengemukakan ya metode DPPH itu sebagai Trolox ekivalen ya. Trolox itu senyawa sintetik analog vitamin E begitu ya, yang strukturnya mirip vitamin E, tapi lebih hidrofil daripada vitamin E. Kalau vitamin E itu kan strukturnya rantai panjang begitu ya, ikatan rangkap terkonjugasi. Ya, strukturnya seperti tetraterpen ya. Oke, kemudian kita lihat satu persatu metode Blois ya. Jadi ini metode Blois ini pendekatan paling sederhana. Ya kita plot aja gitu ya, kadar sistein ya, asam amino nih ya, dan absorban DPPH ya. Jadi metode Blois ini banyak diikuti oleh orang-orang Indonesia gitu ya. Pertama kali meneliti ya atau belajar pengujian antioksidan metode DPPH begitu. Oke, ya mengikuti hukum Beer-Lambert ya dengan buffet 1 cm. Nah, sayangnya kelemahannya metode Blois ini seringkali kalau kita hanya memplot gitu aja kadar antioksidan VS absorban dari DPPH gitu ya. Seringkali hasilnya itu menyebabkan oversimplifikasi hasil uji. Terlalu sederhana begitu ya. Padahal terjadi ada reaksi yang kompleks gitu ya. Pada setiap molekul itu, molekul antioksidan memiliki karakteristik tersendiri dengan bereaksi dengan DPPH ya. Titik kritisnya itu pada reaksi pertama ya, ketika terjadi donasi atau transfer proton ya, atau donor proton.
Oleh karenanya, ini yang menyebabkan beberapa molekul itu menunjukkan stoichiometri yang berbeda dengan DPPH. Oke, jadi misalkan kalau sistein, ya, sistein ada gugus sulfidrilnya seperti glutathione, gitu ya, di rantai lurus, gitu ya. Molekul sistein dia bereaksi dengan DPPH itu dengan satu molekul, ya, valensi satu, begitu. Sementara molekul vitamin C dan juga hidroquinon, ya, hidroquinon yang biasa dipakai untuk pemutih kulit itu, walaupun sekarang tidak dipakai lagi karena efek sampingnya yang merugikan, ya bereaksi dengan DPPH dengan rasio 2:1 ya. Jadi satu molekul vitamin C ataupun hidroquinon dapat meredam dua molekul DPPH, begitu ya maksudnya. Oke, kemudian Molenuk tahun 2004 itu mengajukan apa yang disebut sebagai modifikasi kurva Blois, ya. Ini maksudnya dua kurva titrasi. Jadi kurva yang pertama sama dengan punyanya Blois, ya, kadar antioksidan, ya, atau reduktan dalam hal ini beliau menyebutnya, ya, VS absorban dari DPPH pada 517. Nah, kurva yang kedua itu penurunan absorban dari DPPH dan keduanya bertemu di sini, ya. Kalau diibaratkan titrasi ini adalah titik akhir titrasinya. Nah, kalau semua molekul DPPH itu sudah habis dan semua molekulnya berubah menjadi bentuk tereduksinya, maka tidak ada gunanya lagi kita tingkatkan kadar antioksidan. Ya akan tetap aja nanti absorbannya. Itu ya. Oke, kemudian Moleonic itu juga menyebutkan uh, parameter yang disebut sebagai peredaman atau quenching, ya, atau inhibition atau penghambatan radikal DPPH. Ya, dan ini yang paling sering atau paling banyak digunakan, ya, rumus quenching atau inhibition, gitu ya. Jadi absorban DPPH awal dikurangi absorban setelah penambahan antioksidan dibagi absorban DPPH awal dikali 100%. Ya, ini satuannya per persen inhibisi, begitu ya. Oke, kemudian Yoshida tahun 1989 itu, ya, juga mengemukakan bagaimana menggunakan bagaimana menggunakan radikal bebas DPPH untuk menguji efek antioksidan. Ya, hampir sama ini, ya. Bedanya ada di lambda max-nya, gitu ya. Oke, lalu pada saat menguji aktivitas antioksidan menggunakan metode DPPH, ya, kita jangan lupa, ya, disarankan oleh Molemit itu menggunakan kontrol positif. Tujuannya apa digunakan kontrol positif itu? Yang pertama, ya, tentu saja menjamin prosedur yang digunakan itu bekerja dengan baik. Ya, kalau kita ingin ngetes, ya, DPPH kita rusak atau tidak, ya uji dulu dengan larutan antioksidan yang sudah diketahui aktivitasnya, gitu ya. Nah, eh, kontrol positif yang biasa dipakai untuk uji aktivitas antioksidan metode DPPH, misalnya vitamin C atau asam ascorbat, vitamin E atau tokoferol, dan lain sebagainya. Terus, kalau kontrol negatif, ada enggak gunanya? Oke, kemudian Brand William tahun 95 itu menemukan bahwa kalau kita ingin menguji bioaktivitas
antioksidan dengan metode DPBH itu ada baiknya kita melakukan uji dan melihat kinetika reaksi antara molekul antioksidan dengan DPPH. Ya, kita buat kurva plot. Jadi kurva plot waktu vs jumlah DPPH yang tersisa. Jadi kalau dibuat plot, ini ada dua macam karakteristik antioksidan itu menurut Brand and William gitu ya. Ada yang disebut sebagai kinetika cepat, contohnya adalah asam askorbat atau vitamin C. Jadi hati-hati kalau menggunakan vitamin C sebagai kontrol positif ya. Dia sangat cepat sekali reaksinya dengan DPPH. Hitungan detik itu dia langsung meredam DPPH secara curam begitu ya. Nah, sebaliknya ada molekul yang namanya guaiacol. Ini kinetikanya lambat. Ya. Jadi kalau kita tingkatkan, perhatikan ya, sumbu X-nya ini, dia akan meredam pada waktu berapa menit ini? 100 menit ya. Jadi 1 jam lebih, hampir 2 jam dia mulai landai begitu ya. Sementara vitamin C, ya, hitungan detik dia langsung curam ya. Gradiennya sangat curam ya. Kemudian dia akan steady state gitu ya. Oke. Kemudian Brand William itu mengatakan bahwa kalau ingin menentukan EC50 atau menghitung IC50 atau IC50 itu harus dilakukan pada reaksi tunak atau steady state. Ya, jadi kalau kita ingin menentukan IC50 itu harus tahu dulu ya steady state-nya di mana baru kita hitung IC50-nya. Metode DPK itu yang disebut sebagai ERP atau anti radical power, di mana anti radical power itu adalah 1/EC50. Kemudian Brand William itu menguji berbagai senyawa antioksidan, ya, baik yang sintetik maupun yang alamiah, ya. Dan menghitung parameter tadi anti radical power tadi, ya, dan menggunakan parameter baru yang disebut sebagai anti radical efisiensi. Nah, selanjutnya Brand William itu dari data yang dia peroleh, ya, dibuat ditabulasi begitu, sehingga Brand William itu membagi 3 kategori antioksidan itu, ada yang sebagai rapid kinetic behavior, kemudian intermediate, dan slow kinetic ya. Yang rapid misalnya isogenol ya pada cengkeh, asam askorbat atau vitamin C itu juga, dan produk degradannya dari vitamin C itu juga ternyata masih mampu bereaksi dengan DPBH. Kemudian yang intermediate misalnya alpha tocopherol, delta tocopherol ya, vitamin E, dan asam rosmarinat ya. Dan slow kinetic mulai fenol, asam vanila, terus eugenol pada cengkeh, zingerol, guaiacol, BHA, BHT yang banyak digunakan pada produk-produk makanan gitu ya. Asam kafeat, juga asam galat itu kalau menurut Brand William slow kinetic. Nah, ini yang perlu diwaspadai ya. Tuh. Biasanya pengujian antioksidan itu ya keluar ini. Terutama di jurnal-jurnal di Indonesia ya, jurnal-jurnal Indonesia itu biasanya asal aja pengukuran absorban radikal DPPH itu pada menit 30 atau pengukuran peredaman DPPH itu dilakukan pada menit ke 30.
Ya menurut Brand William itu sudah mewanti-wanti itu nggak benar gitu loh. Mengukur perekaman DPPH itu pada menit 30 itu nggak benar. Kenapa? Karena setiap senyawa antioksidan itu memiliki karakteristik, memiliki behavior yang berbeda jika berinteraksi dengan DPPH. Kalau antioksidan itu termasuk yang kinetikanya cepat, maka tidak ada bedanya gitu ya. Mengukur 30 menit atau sebelumnya itu. Bahkan tidak terukur kalau vitamin C gitu ya. Sebelum 30 menit sudah kuning semua gitu ya di kupet itu. Tapi kalau antioksidan kinetika lambat itu reaksinya belum tuntas tapi sudah Anda amati. Dan Brand William eh, mengemukakan parameter anti radikal efisiensi. Ya, kalau anti radikal power tadi 1/EC50, anti radikal efisiensi itu menurut Brand William jumlah antioksidan yang dibutuhkan untuk menurunkan jumlah radikal BPA awal hingga 100% atau IC100, bukan lagi EC50 ya. Ya. Jadi EC100 itu secara teoritis 2 kali EC50 gitu ya, secara teoritis. Tapi pada kenyataannya tidak begitu. Misalnya asam kumara dan vanilin itu hanya meredam DPPH itu kurang dari 75%. Padahal sudah jamnya itu sudah 7 jam. Ya. Hanya meredam kurang dari 75% DPPH dari kadar DPPH awal. Ya. Meskipun kalau ditingkatkan kadarnya ini. Jadi seolah-olah asam kumara dan asam vanilin itu bukan antioksidan. Seolah-olahnya. Padahal dia termasuk yang kinetika lambat. Oke. Kemudian senada dengan Brand William, Bondet itu juga tahun 95 juga mengatakan ya dari studi stoikiometri ya dan melihat kinetikanya, kemudian termodinamikanya, gitu. Dan membandingkan antara BHT, eugenol dan isoeugenol, Bondet. Dan juga misalnya kita lihat L-ascorbic acid atau asam ascorbat atau vitamin C itu dia tadi disebutkan juga oleh Blois gitu ya. Jadi ya kinetikanya satu molekul vitamin C itu dapat meredam 2 molekul BPPH. Bahkan produk degradannya itu ya semi dihidroascorbic radikal itu masih bisa mendonorkan protonnya untuk DPPH. Demikian juga BHT gitu. Butylated hydrogen BHT ya, butylated hydrogen toluene. Juga eugenol, ini mekanisme reaksi antara eugenol dan BPPH. Nah, kemudian parameter yang berikutnya adalah anti radikal efisiensi yang diusulkan oleh Sanchez Moreno ini ya, 48. Sama kinetika reaksi antioksidan seperti Brand William gitu ya. Jadi eh, tetap pengukuran eh, peredaman di PPH itu pada kalau steady state atau tunaknya itu diketahui terlebih dahulu. Jadi tidak harus 30 menit. Oke, kemudian menurut Sanchez Moreno itu ya sedikit berbeda dengan Brand William tadi. Ya, tapi secara uh, kesimpulan hampir sama ya. Gitu ya. Sanchez Moreno itu menyimpulkan jadi bahwa ada senyawa-senyawa antioksidan yang tergolong intermediate kinetik, ada yang rapid intermediate, ada yang rapid slow gitu ya. Dan
relatif sama gitu ya. Kalau tadi dikatakan asam galat atau galic acid itu slow kinetic ya, tapi oleh Sanchez Moreno dia adalah termasuk dengan intermediate ya. Ya, jadi kalau kita, nah kalau ini saya yang menggambarkan gitu ya dari penelitiannya Sanchez Moreno ya. Perhatikan ini ascorbic acid atau vitamin C ibaratkan seperti kita gitu ya. Cepat kinetikanya terhadap BPBA-nya. Curam gitu ya, slope-nya curam. So, dia langsung bereaksi, langsung meredam BPBA. Sementara tocopherol atau vitamin E itu kinetikanya lebih intermediate ini. Perhatikan waktunya ya, mulai dia steady state itu ya sekitar 6 menit begitu ya. Sementara kalau rutin, nah ini kan glikosidanya flavonoid yang termasuk slow kinetic kalau menurut Sanchez Moreno. Lihat dia di atas 30 menit minimal itu sudah baru steady state gitu ya. Kan dengan juga Sanchez Moreno juga mengklasifikasikan antioksidan itu berdasarkan anti radikal efisiensi begitu ya. Ada yang diklasifikasikan sebagai antioksidan kuat, medium, dan rendah begitu ya. Oke. Kemudian metode Prakas terakhir, metode Prakas itu kita buat kurva baku begitu ya, kurva baku antara Trolox ya antioksidan standar ini sintetis PS ya peredaman DPBH ya. Nah, nanti kalau kita punya bahan uji seperti ekstrak misalkan atau senyawa tunggal gitu ya, hasil sintetis misalkan. Nanti nilai absorbannya itu dimasukkan ke persamaan kurva baku Trolox tadi dan aktivitas antioksidan itu dinyatakan dalam Trolox ekivalen per 100 gram sampel atau Trolox unit per 100 gramnya, PE per 100 gram. Jadi demikian. Kemudian perlu saya ingatkan lagi ya, kalau metode uji aktivitas antioksidan itu, kalau bahan yang kita uji itu hanya bahan tunggal atau molekul tunggal, misalkan isolat atau hasil sintesis, selama dia molekul tunggal, misalnya kita uji vitamin C atau rutin atau apa kontrol positif itu kita uji, maka kita menyebutnya uji aktivitas antioksidan. Sementara kalau bahan yang kita uji itu multi compound, ya seperti ekstrak, maka di literatur-literatur itu disebut sebagai uji kapasitas antioksidan. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, saudara-saudara sekalian. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Halo, ada pertanyaan?